Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Belajar Bersama. Di channel ini kita akan membahas seputar materi tentang kebidanan. Materi pertama ini kita akan belajar tentang standar pelayanan antenatal care atau yang sering disebut dengan ANC. Antenatal care. Antenatal care menurut WHO bertujuan untuk mendeteksi terjadinya resiko tinggi terhadap kehamilan dan persalinan. Juga dapat menurunkan angka kematian ibu dan memantau keadaan janin. Pelayanan ANC. Pelayanan ANC adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan kepada ibu selama masa kehamilannya, sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang telah ditetapkan. Adapun kunjungan standar pelayanan antenatal care atau ANC minimal 6 kali. Yang pertama, 2 kali di trimester pertama, yang kedua, 1 kali di trimester kedua, dan yang ketiga, 3 kali di trimester ketiga. Serta minimal 2 kali diperiksa oleh dokter di trimester pertama dan trimester ketiga. Standar pelayanan ANC menurut Permenkes 97 tahun 2014 yaitu 10T. Pertama, penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Penimbangan berat badan dilakukan setiap kali kunjungan untuk mendeteksi apakah adanya gangguan pertumbuhan janin, dan pengukuran tinggi badan dilakukan pada pertama kali kunjungan, sebab tinggi badan ibu yang kurang dari 145 cm dapat meningkatkan risiko untuk terjadinya CPD. 2. Pengukuran tekanan darah. Pengukuran tekanan darah dilakukan setiap kali kunjungan untuk mendeteksi apakah ada hipertensi pada kehamilan dan preeklamsia. 3. Pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Pengukuran lila ini dilakukan pada kontak pertama kali kunjungan untuk screening ibu hamil apakah berisiko kurang energi kronik atau yang disebut dengan KIK, di mana lilanya kurang dari 23,5 cm, sehingga dapat melahirkan bayi berat lahir rendah atau BBLR. 4. Pengukuran pundus uteri. Pengukuran pundus uteri dilakukan setiap kali kunjungan untuk mendeteksi pertumbuhan janin sesuai atau tidak dengan umur kehamilannya, serta adanya kemungkinan gangguan pertumbuhan pada janin. Adapun teknik pelaksanaan palpasi menurut Leopold, yakni Leopold 1, untuk mengetahui tindih pundus uteri atau TFU, sehingga dapat memperkirakan usia kehamilan dan menentukan bagian-bagian janin. Leopold 2, untuk mengetahui bagian janin pada samping kanan dan kiri uterus, apakah terabah punggung, kaki, ataupun yang lainnya. Leopold 3, untuk menentukan bagian tubuh janin yang berada pada bagian bawah uterus, seperti kepala janin atau lainnya. Dan Leopold 4, untuk memastikan bagian terendah janin, apakah sudah masuk pintu atas panggul ibu atau belum. 5. Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin atau yang disebut dengan DJJ. Penentuan ini dilakukan pada akhir trimester kedua dan setiap kali kunjungan untuk mengetahui letak janin. Normal DJJ 120-160 kali per menit. Dan jika DJJ kurang lebih ataupun lebih dari normal, maka kondisinya gawat janin. 6. Pemberian imunisasi tetanus toxoid atau TT. Pemberian imunisasi ini untuk mencegah terjadinya tetanus neonatorum dan status ibu hamil minimal sudah TT2 agar mendapatkan perlindungan terhadap infeksi tetanus. Dan bila status ibu hamil sudah TT5, maka tidak perlu diberikan lagi imunisasi. 7. Pemberian tablet penambah darah minimal 90 tablet. Pemberian tablet ini untuk memenuhi kebutuhan volume darah pada ibu. 8. Pelayanan tes laboratorium. Pemeriksaan yang harus dilakukan oleh setiap ibu hamil, yakni melakukan pemeriksaan hemoglobin darah atau HB, protein urin, dan kadar gula darah. 9. Pelaksanaan temu wicara. Kita perlu membantu ibu hamil untuk memahami kehamilannya,
dan sebagai upaya terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, serta membantu menemukan kebutuhan asuhan kehamilan pada ibu hamil tersebut. Dan 10. Tata laksana kasus. Berdasarkan hasil dari pemeriksaan ANC dan hasil laboratorium, setiap kelainan yang ditemukan pada ibu hamil wajib memberikan pelayanan sesuai dengan standar kewenangan tenaga kesehatan. Baiklah, materi kita telah selesai. Terima kasih telah menonton channel kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya agar kalian dapat notifikasi terbaru dari video kami. See you next time.